Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kalian merasa asing ya sama kita Ibu? Asing. Baiklah, perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ani, biasa dipanggil Ibu Anda. Halo, Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menggantikan Pak Dendi karena Pak Dendi ada halangan di luar. Dan saya juga akan melaksanakan praktek mengajar dan ditugaskan dosen kami. Saya kuliah di SAKAT, Sekolah Tinggi Agama Katolik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya mau. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai kita akan dengan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, harapan kita di surga dan kami dan dari ya Bapak, pada hari ini kami mau melaksanakan pelajaran kami dengan yang kau menyertai kami dari awal hingga akhir. Hanya itu anakmu yang berkata Kristus Tuhan kami yang berdoa dan berkuasa dan sepanjang segala masa. Amin. Siapa namanya? Nah, anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu Pak Dendi telah mengajar tentang apa? Minggu lalu ya, anak-anak, minggu lalu Pak Dendi telah mengajar kalian peran Roh Kudus. Sekarang kita akan masuk Allah Tritunggal. Nah, di sini anak-anak, apakah sudah mengetahui apa sih Allah Tritunggal itu? Ada yang tahu? Tapi tiga pribadi. Ya, contohnya seperti apa? Nah, jadi anak-anak, peran Allah Kudus, Allah Tritunggal adalah doktrin iman Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang sama, setara dalam kemuliaan dan kekal dalam keberadaannya. Memahami doktrin Tritunggal sangat penting bagi setiap orang percaya untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah dan bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, di sini ada bawa kita suci semua? Ada. Kalau yang tidak ada, pindah sama temannya ya. Iya, Bu. Mari kita sama-sama buka Alkitab dalam Injil Matius bab 8 ayat 19. Sudah dibuka semua? Ada yang mau bacanya? Bisa, Bu. Bisa lihat di depan. Nah, silakan. Ya. Yang Matius bab 8 ayat 19. Matius bab 8 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Kita lanjut buka Alkitab Yohanes bab 11 ayat 14. Ya. Yohanes bab 11 ayat 14. Firman Logos dalam Allah adalah Allah dan menjadi manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa tiga pribadi ilahi bekerja bersama dalam kesatuan sempurna sebagai satu Allah. Anak-anak, tadi Ibu lupa tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa Allah Tritunggal menunjukkan teladan kesatuan, kasih dan kerjasama, serta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama di sekolah maupun di masyarakat. Di sini Ibu ada video yang akan kalian simak. Nanti ada pertanyaan terkait video ini. Kamu ngapain cuma berdua dulu? Udah kok. Kapan?
Aku gak lihat kamu membuat tanda salib, kamu udah lagi. Lalu untuk dibilang, kira soalin. Bukannya soalin, tetapi itu kapan kamu mau ketika kita membuat tanda salib, kita sudah selesai tanda salib. Ngomongnya ada Alkitab aja nggak memberikan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan adalah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus apa hubungannya? Membuat tanda salib adalah suatu bentuk pewarnaan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang Esa itu. Terus kalau membuat tanda salib dosa kamu, bukan masalah dosa atau tidak dosa. Ini masalahnya kamu percaya atau tidak percaya. Kalau kamu percaya, maka tidak perlu malu atau takut membuat tanda salib. Iman itu harus diwujudkan dalam tindakan sekecil apapun. Nah, anak-anak, tadi kalian telah melihat video dari depan kan? Sekarang ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian sering merasa malu membuat tanda salib? Tidak. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai agama Katolik, kita tidak boleh malu membuat tanda salib, karena tanda salib itu adalah sebagai tanda kepercayaan kita pada agama kita yang kita percaya. Nah, ini ada juga pertanyaan yang kedua, apa makna tanda salib bagi umat Katolik? Ada yang tahu tanda salib? Ya, siapa namanya? Tanda untuk Tasya. Nah, ini ada lagi. Selain membuat tanda salib, apa yang biasa kalian lakukan atau kalian dengar atau kalian rasakan berkaitan dengan ungkapan memaafkan Allah? Doa. Jangan ibu, doa ibu. Apa ulang ibu? Pertanyaannya, selain membuat tanda salib, apa yang biasa kalian lakukan atau kalian dengar atau kalian rasakan berkaitan dengan ungkapan iman akan Allah Subhanahu? Ya, benar, berdoa. Bersyukur, Ya, mengadakan kasih menolong bersama bu. Bukan sebagai teman. ya, semua jawaban yang teman jawab tadi. Alat tertinggal ini adalah yang terdiri dari 3, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di sini ada juga, pernahkah kalian mendengar komentar atau tanggapan orang lain tentang Tritunggal? Pernah. Ibu juga tidak pernah mendengar orang berkomentar dengan tanggapan Allah Tritunggal. Jadi semua jawaban anak-anak di sini semua benar. Kalau orang menganggap Allah Tritunggal itu melenceng kemana-mana, melainkan Allah Tritunggal itu adalah sebagai pengungkapan iman kita kepada Allah. Di sini adalah yang dimaksud Allah Tritunggal. 3 pribadi dalam Allah Tritunggal, yang yaitu Bapa itu adalah penebus dan juru selamat. Putra itu yaitu Yesus Kristus atau penghibur dan penuntun kita. Nah, yang ketiga itu Roh Kudus atau pemberi hidup kepada kita. Nah, anak-anak, di dalam Allah Tritunggal ada juga kesatuan dan perbedaan dalam Tritunggal. Bisa dilihat di depan, Allah Tritunggal mengajarkan bahwa Allah adalah satu dalam hakikat, namun 3 dalam pribadi. Ketiganya bersatu tanpa tercampur atau terpisah. Doktrin ini menegaskan keesaan Allah sambil mengakui keberadaan 3 pribadi berbeda. Yang dimaksud dengan kesatuan yaitu satu Allah, satu hakikat dan esensi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memiliki sifat ilahi yang sama. Ketiganya sehakikat dan tidak terpisah dalam keberadaannya sebagai Allah yang Esa. Perbedaan 3 pribadi yang berbeda namun setara dan kekal. Masing-masing memiliki peran penting. Bapa sebagai sumber, Putra sebagai penebus, Roh Kudus sebagai penghibur. Berbeda dalam pribadi namun satu dalam tujuan. Lihat peran Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya.
Ada gambar Bapa memberi rencana keselamatan, Putra menyelamatkan melalui pengorbanannya, Roh Kudus menguatkan, membimbing dan meluruskan. Nah, ini anak-anak gambar visual Allah Tritunggal. Bisa dilihat di depan. Ada tantangan dan kesalahpahaman tentang Tritunggal, yaitu Trisme dan Tritunggal. Trisme adalah kepercayaan keliru bahwa Allah tiga terpisah, sedangkan Tritunggal mengajarkan satu Allah dalam tiga pribadi. Kesalahpahaman tentang hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya setara, kekal dan tidak saling bertentangan atau bersaing. Pentingnya doktrin yang benar memahami Tritunggal dengan tepat sangat penting untuk menjaga kemurnian iman Kristen. Nah, anak-anak di sini Ibu ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya Ibu bagikan 2 kelompok saja. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Allah Tritunggal adalah coba bantu Ibu, saya dulu. Kamu sini. Nah, anak-anak, apakah sudah diskusi sama kelompoknya? Silakan maju yang mau. Ketuanya saja yang maju. Kedua apa? Ketuanya ya. Ketiga itu apa? Soalnya pertanyaan tadi ada 3 kan? Kamu ikut. Pakai sepatu. Nah, langsung dijawab saja ya. Pertanyaan pertama. Apa peran Roh Kudus menurut Yohanes bab 15 ayat 26? Dalam Yohanes bab 15 ayat 26 itu Roh Kudus berperan sebagai penolong dan saksi. Mengapa Allah disebut kasih? Jawabannya, mengapa Allah disebut kasih? Jawabannya, karena sifat dasar Allah adalah kasih. Hal ini terlihat dari Allah mengasihi manusia, yang kedua Allah mengampuni dosa, yang ketiga Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kasih Allah juga harus terlihat dalam hidup orang yang percaya, seperti tertulis dalam Yohanes bab 13 ayat 35, bahwa murid-murid Yesus dikenal melalui kasih mereka. Jadi pertanyaan nomor 3. Yang ketiga, mengapa Yesus disebut jalan kebenaran dan hidup? Karena dalam Yohanes bab 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan Kami dari kelompok 1 menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kami. Silakan Eko. Pertanyaan nomor 1, apa pengertian Allah Tritunggal? Allah Tritunggal adalah ajaran bahwa Allah itu Esa, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiganya adalah satu hakikat Allah, bukan 3 Allah yang berbeda. Baik. Pertanyaan kedua, apa bukti bahwa Yesus adalah Allah menurut Injil Yohanes? Jawabannya, menurut Injil Yohanes ada beberapa bukti bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman yang dimaksud adalah Yesus. Yang kedua, Yohanes bab 1 ayat 3 yang mengatakan semua dijadikan oleh Dia,
Ini menunjukkan Yesus ikut dalam penciptaan. Yang ketiga, Yohanes bab 10. Pertanyaan nomor 3. Mengapa dituliskan dalam nama anak, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabannya, baptisan dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus karena itu adalah perintah Yesus sendiri dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Maknanya, yang pertama, baptisan menunjukkan iman kepada Allah Tritunggal. Yang kedua, Bapa menyelamatkan manusia. Yang ketiga, Anak atau Yesus yaitu menebus dosa manusia. Selanjutnya, Roh Kudus tinggal dan membimbing orang percaya. Karena itu, baptisan menjadi tanda bahwa orang masuk dalam. Dijawab, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ini kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu Allah Tritunggal adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya setara, kekal, dan tidak terpisahkan. Peran penting Tritunggal dalam keselamatan Bapa, merancang, Putra menyelamatkan, dan Roh Kudus kehidupan rohani kita. Memahami doktrin ini memperdalam iman dan hubungan kita dengan Allah. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tadi lupa absen di awal, sekarang ibu akan absen. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Siapa yang mau pimpin doa penutup kita pada hari ini? Kalau tidak ada, ikut saja yang pimpin doanya. Baik, anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji dan syukur karena Tuhan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat keberkahan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Tuhan, hanya ini doa dapat kami sampaikan dan Kristus Tuhan dan sementara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.